Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda sekalian di rumah, mari sama-sama kita dengarkan tasmiyah Al-Quran, khususnya juga untuk Ananda yang ada di rumah, anak-anakku sekalian yang sudah hafal surat Al-Mulk. Silakan kita sama-sama membaca, dimulai dari ayat ke-13 sampai dengan ayat terakhir. Ya, yang sudah hafal Al-Mulk silakan disimak dan diikuti bersama, agar keberkahan tidak hanya di sekolah, tapi juga Allah berikan di rumah kita masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نذير أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. oleh Ketua Komite Keamanan pada Bapak Desi Sartika SPDI. Pada beliau, Pak Fadl Mas Bro. Baik, bismillah. Bisa kedengaran, Pak? Suara saya kedengaran, Pak? Cek, bismillah. Ya, bismillah. Bisa, Pak? Ya, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Hadana li hada wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Adada ma khatabihi ilmu wa khatabihi kalamuk wa sahu kitabuk wa ardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajmain wa ani tabi'in wa tabi'ihim bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama pimpinan dari Yayasan STIT Baitur Rahman, Bapak Haji Cecep Hidayat. Beliau hadir, Pak? Saya belum lihat data hadirnya. Dan juga yang kita hormati bersama Direktur Pendidikan STIT Baitur Rahman, Bapak Haji Tarmizi, MPD. Dan yang kita hormati bersama Bapak Direktur Pengendali Mutu Pendidikan SDIT Baitur Rahman, Bapak Ustadz Irwan Trianto, dan yang kita hormati bersama pula Bapak Kepala Sekolah kita yang kita cintai bersama karena Allah, Al Ustadz Muhammad Syahrijal SPDI. Dan yang kita hormati semua seluruh Dewan Pengajar, komite sekolah, dan seluruh staf karyawan. Dan tak lupa perwakilan dari koordinator kelas beserta jajarannya,
Yang kita hormati pula seluruh orang tua, wali murid, siswa-siswi SDT Baitur Rahman yang kita muliakan bersama, dan seluruh hadirin yang bisa hadir pada pagi hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu. Semoga Allah merahmati kita semua. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji seluruh kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta taufik dan hidayah-Nya hingga hari ini, pagi hari ini kita sama-sama masih bisa berkumpul, ditemukan, bertemu dalam sebuah acara yang subhanallah, ini acara yang luar biasa ya, bikin kita bahagia karena ini adalah acara untuk penguatan. Ya, penguatan kita sama-sama untuk bisa melakukan yang namanya PTM. Ya, pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan rasa syukur kita limpah curahkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ini tanpa henti gitu ya, tanpa begitu sebanyak-banyaknya kita limpah curahkan. Dan juga salawat dan salam semoga kita sama-sama kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang insya Allah istiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini guna mewakili orang tua dari jajaran komite ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang beribu-ribu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran sekolah, baik itu kepala sekolah, guru-guru, dan tenaga pengajar lainnya yang terus dengan ikhlas dan rela tidak sedikit mengorbankan hartanya ya untuk terus memberikan pendidikan dan membina putra-putri kita agar mendapatkan pendidikan yang mumpuni baik dari pembelajaran offline-nya maupun online-nya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan ini pula saya ingin mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali dalam dalam segi penyampaian kami selaku orang tua yang mungkin hari ini memang masih belum tahu betul gitu ya dalam mendidik anak-anaknya, ini menjadi ujian yang sangat luar biasa pada saat kita diuji selama kurang lebih 2 tahun ini mendidik anak-anaknya di rumah dalam kondisi belajar online, belajar daring. Anak-anaknya daring, orang tuanya darting. Orang tuanya darah tinggi, orang tuanya pening gitu ya. Anak-anaknya yang mendapatkan tugas, orang tuanya malah jadi banyak ngegas gitu. Karena memang keterbatasan kita dalam dunia pendidikan ini dan juga keterbatasan kita dalam segi pengalaman untuk mendidik anak-anak kita di rumah ya. Oleh karenanya saya mewakili dari seluruh orang tua yang hari ini mungkin sudah mendapatkan kabarnya bahwasanya insya Allah akan dan sudah diresmikan oleh Kementerian Pendidikan kita bahwasanya pembelajaran tatap muka ini sudah dibolehkan. Alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsir atas segala upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran sekolah dan terutama kepala sekolah kita Bapak Muhammad Sahrijal SPDI
yang terus berusaha bagaimana caranya memberikan solusi terbaik untuk memberikan sharing pendidikan, ilmu, dan pembelajaran kepada anak-anak kita, baik di rumah maupun di sekolah. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon sekali lagi kepada pihak sekolah dan para guru-guru yang soleh dan salehah, yang insya Allah dirahmati Allah, agar menerima putra dan putri kami untuk mendapatkan pembelajaran di sekolah, dan kami memberikan amanat pendidikan dan pembelajaran ini sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang ada di sekolah. Mudah-mudahan kita semua berharap mendapatkan generasi-generasi penerus yang beradab, cerdas, terampil, dan memiliki ilmu-ilmu unggulan dari tangan-tangan guru-guru yang soleh dan soleha di SDIT Baitur Rahman ini. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupunikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Komite SDIT Baitur Rahman, Ibu dari Saputra, yang telah kita sampaikan. Insya Allah dari Senin yang tadinya Pak Kepala Komite pada darah tinggi, ya insya Allah bisa terlatih sedikit insya Allah untuk besok di hari Senin. Nah, makanya dengan adanya sosialisasi penguatan pembelajaran tatap muka ini, insya Allah bagaimana kita bisa sosialisasikan untuk kemajuan daripada anak didik kita, insya Allah. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Desa Putra selaku Komite SDIT Baitur Rahman yang telah memberikan kata sambutan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Baik, ayat bunda di rumah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya bila kita dengarkan kata sambutan penjelasan mengenai tentang sosialisasi penguatan pembelajaran tatap muka terbatas ini, insya Allah nanti akan disampaikan oleh kepala sekolah SDIT Baitur Rahman, yaitu Bapak Muhammad Said SPG, dan sekaligus nanti insya Allah ada tanya jawab mengenai tentang penguatan pembelajaran tatap muka ini. Begitu, marilah kita dengarkan penyampaian yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Muhammad Said MPD. Kepada beliau, Bapak Masyur. Unmute, Pak. Di-unmute. Unmute. Supaya ada wajah Bapak juga nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek suara, ayah bunda, mohon izin, apakah suara Pak Rizal kedengaran dari laptop atau handphone masing-masing? Bisa angkat tangan. Apakah sudah terdengar jelas? Alhamdulillah sudah terdengar jelas. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kedengaran suaranya. Di-unmute Pak, jadi nggak kedengaran. Ya. Karena Pak Arif sudah kasih pantun, Pak Riza juga mau kasih pantun. Alangkah indah pagi ini. Matahari bersinar terang. Kok asik? Betapa senang hati ini. Insya Allah hari Senin bertemu dengan anak-anak tersayang. Insya Allah. Daun salam, daun suci.
yang jawab salam naik haji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dada kami. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang tiada terhingga hingga kita dapat bersilaturahim pada hari Sabtu ini dalam kondisi sehat walafiat. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, Islam, kesehatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan hati kita dalam dinul Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musyarrifal qulub, syarrif qulubana ala ta'at. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasul amat dan sangat mencintai kita. Bahkan hingga akhir hayatnya pun yang disebut adalah kita. Ummati, ummati, ummati. Bukan nama istrinya, bukan nama anak yang disebut, bukan hartanya, bukan kedudukannya, bukan gelar-gelarnya, tetapi yang disebut adalah kita. Ummati, ummati, ummati. Ya Jibril, apa hakku di hadapan Rabbku? Ya Jibril, bagaimana kondisi umat sepeninggalku? Rasulullah memikirkan kita dalam kondisi sakaratul maut. Jibril alaihi salam mengatakan, ya Rasulullah, surga tidak akan dimasuki siapapun sebelum umatku. Masya Allah. Itulah kita umat akhir zaman, tetapi menjadi umat utama yang Allah utus di muka bumi ini. Mudah-mudahan kecintaan Rasulullah juga berbalas dengan kecintaan kita kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya kita haturkan rasa hormat, takzim dan cinta kita kepada seluruh jajaran pengurus yayasan, pengelola yayasan, Al-Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Tarmizi MM selaku Direktur Bidang Pendidikan. Selanjutnya yang kita hormati bersama Al-Ustaz Firman Triantes PDI selaku Kepala Bidang SDM, Sarana dan Prasarana Sekolah, serta yang kita cintai juga karena Allah, seluruh pengurus komite, Bapak Ketua Komite beserta jajarannya, Ketua Korlas, Bunda Al-Khatiji beserta jajaran teman-teman yang terus memberikan support di tim kelasnya masing-masing, serta yang kami banggakan ayah bunda yang hadir pada kesempatan kali ini, yang kita berharap mudah-mudahan ayah bunda beserta keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga perasaan ayah dan bunda kita bersyukur karena dari pemerintahan kita sudah menyampaikan kita sudah berada di level ketiga untuk daerah Jawa khususnya, dan bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, oleh karena itu kami dari pihak sekolah ingin menyampaikan penguatan dan juga implementasi bagaimana tata cara pembelajaran tatap muka terbatas SDT Baitur Rahman. Setelah satu setengah tahun lebih anak-anak kita belajar di rumah, tidak ada kegiatan renang, tidak ada kegiatan outing study, tidak ada kegiatan kemah yang mungkin anak-anak kita sangat merindukan. Tidak ada kegiatan senam bersama kita lakukan secara virtual. Ikhtiar kemanusiaan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru
kami berusaha optimalkan, tapi tentunya masih banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu dalam masa kurun satu setengah tahun ini, kami minta keikhlasan, keridhaan orang tua yang mungkin mengalami kesulitan mendampingi anak-anak belajar di rumah. Tapi marilah kita yakini tidak ada satu hal yang terjadi di atas permukaan bumi ini kecuali banyak hikmah di antaranya. Tugas kita dari sekolah, dari orang tua dan anak-anak adalah terus bersinergi. Karena ketika kita terus bersinergi akan memunculkan ide dan inovasi. Insya Allah ini menjadi satu amalan penting ketika kita bersama dengan anak-anak di rumah, quality time bersama mereka, belajar bersama mereka dan lebih dekat dengan mereka. Ada 2 kali kita sudah sosialisasi pembelajaran tatap muka tahun kemarin. Lalu kemarin ketika kita masuk tahun ajaran baru dan ini adalah yang ketiga kalinya. Mungkin Bapak dan Ibu yang sebagian kita sudah memasuki uji coba masa tatap muka terbatas. Mungkin sudah memahami tentang implementasi pembelajaran tatap muka terbatas tersebut. Tetapi tentunya banyak evaluasi yang harus kita kuatkan pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, kita angkat tema pada kesempatan kali ini adalah sambut pembelajaran tatap muka terbatas dengan iman, aman, dan nyaman. Kenapa iman? Karena jangan sampai kita meyakini bahwasanya yang mematikan kita itu adalah COVID-19. Ini bersangkutan kepada bab akidah kita sebagai seorang muslim. Kematian tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Itu keimanan. Tugas kita berikhtiar ya bagaimana menjaga kesehatan tersebut. Jadi seandainya satu tahun setengah ini kita sudah mengalami masa COVID-19, tapi tidak menambah keimanan kita, malah kita lebih kepada yang memberikan kesembuhan kepada kita adalah obat. Yang memberikan kesembuhan kepada kita adalah masker. Itu akidah kita bergeser. Tapi yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Obat, masker, cuci tangan itu hanya ikhtiar kemanusiaan. Tidak boleh itu merusak akidah kita. Setelah ketika kita lolos dari COVID-19 ini, kita berharap yang kita ambil hikmahnya di sini adalah semakin menguatkan keimanan keluarga besar SDT Baitur Rahman. Ternyata kita kecil, tidak ada apa-apanya kita. Kita tidak bisa menyombongkan diri. Tubuh kita besar, mungkin virusnya lebih kecil, tapi virus ini adalah tentara Allah. Ya, bagaimana ketika virus menyerang kita, yang mungkin juga ada keluarga besar Baitur Rahman, ada yang mungkin mengalami masa isolasi mandiri, sesak napas dan lain-lain. Tetapi ini baru virus yang kecil, ternyata menandakan kita ini lemah. Tidak patut kita menyombongkan kepintaran diri kita, menyombongkan mungkin kepandaian kita, hanya menghadapi virus ini saja kita tidak mampu gitu. Nah, harusnya kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aman. Aman yang dimaksud di sini adalah kita tetap dengan menerapkan protokol kemanusiaan, karena kita adalah jamaah manusia, bukan jamaah malaikat. Oleh karena itu ikhtiar kemanusiaan perlu dilakukan agar menimbulkan kenyamanan kepada bapak dan ibu guru, nyaman bagi anak-anak dan orang tua yang melepas dari rumah pun merasakannya, kenyamanan tersebut. Landasan hukum dalam pelaksanaan tatap muka ini yang pertama adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Iman, ilmu Allah berikan tambahan derajat kemuliaan kepada kita. Kami memahami bahwasanya pembelajaran online, walaupun kita lakukan dengan beberapa kali Zoom meeting, pasti terkendala, pasti tidak optimal. Bagaimana anak-anak dapat menyerap pengetahuan untuk meninggikan derajat mereka? Karena memang sistem talaki, bertemu langsung dengan guru, itu merupakan sistem yang sudah diatur dalam dinul Islam. Dan alhamdulillah, pemerintahan kita pun sudah memberikan lampu hijau untuk itu. Lalu yang kedua, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj 20. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya demikian itu amat mudah bagi Allah.
kita tugas berikhtiar. Ketika kita pun kena atau tidak kena virus ini sudah terdapat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini akidah kita seorang mukmin. Ya, mungkin dalam nanti pelaksanaan tatap muka kita berlindung kepada Allah jangan sampai ada kasus positif. Pun kalau seandainya pun ada, kita tidak mencibir, tidak saling menyalahkan, tidak saling menyerang, tetapi bagaimana kita saling ta'awun, tolong menolong, tafahum, saling membantu. Bagaimana dari situ kita bisa saling mendoakan. Karena yang kena pun saudara kita. Ya, ketika kena pun mereka yang mengalami butuh support dari kita. Kenapa? Semuanya sudah ada dalam kitab Lauhul Mahfuz. Banyak yang bermasker, menjaga jarak di rumah saja, banyak yang kena. Banyak juga yang aktivitas di luar tidak kena, Ustaz. Itulah namanya takdir, qada dan qadar. Ini merupakan rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada qada dan qadar. Tugas kita ikhtiar. Banyak yang bermasker yang kena. Yang tidak bermasker enggak kena, Ustaz. Tapi kita sebagai orang beriman itu kan berlandaskan ilmu pengetahuan. Kita tetap menerapkan itu. Lalu Allah juga berfirman dalam Al-An'am 9. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai pun daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering. Melainkan tertulis dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Apalagi virus ini. Pasti Allah Maha tahu. Ya. Landasan hukum yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, menempuh jalan menuju sekolah, mencari ilmu, bertemu dengan bapak ibu gurunya, bertalaki Al-Qur'an, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga pasti banyak rintangannya Bapak dan Ibu, apalagi masa COVID-19 ini. Kami khawatir ini Pak, kami khawatir itu, itulah jalan surga. Ya, Bapak dan Ibu guru juga sama kekhawatirannya, tapi kita punya Allah, Rabb semesta alam yang menggenggam jiwa-jiwa kita. Lalu hadis yang kedua dari Abu Umamah Al-Bahili diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai pun semut di sarangnya dan ikan di lautan turut mendoakan kebaikan. Kita garis bawahi. Kebaikan yang didoakan oleh para malaikat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Dari sini menguatkan ruh kita. Bahwasanya ya Rabb, kami serahkan anak kami ke sekolah untuk menuntut ilmu. Kami mendoakan mereka, hadirkan kebaikan ya Rabb, jaga mereka ya Rabb, lindungi mereka ya Rabb. Lindungi Bapak dan Ibu guru ya Rabb. Itu yang kami harapkan, support dari orang tua, saling mendoakan. Lalu landasan yang ketiga adalah surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini ikhtiar kemanusiaan di atas dalil Al-Quran dan Sunnah ya Bu. Yang ketiga, instruksi Menteri Dalam Negeri. Ini Bapak Ibu yang searching sudah banyak. Lalu surat edaran Wali Kota Bekasi yang minggu kemarin baru turun. Lalu hari kemarin juga baru turun surat edaran Dinas Pendidikan tentang persiapan pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah bisa dilakukan. Bahkan tadi malam sudah keluar nama-nama sekolah yang diberikan izin oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan tatap muka terbatas termasuk SDT Baitur Rahman. Kami ucapkan terima kasih atas support ayah dan bunda, doa ayah dan bunda. Dalam proses kita bersama saling tafahum memahami kondisi saat ini. Ini yang kita harapkan bisa nanti suksesnya tatap muka terbatas dengan iman, aman, dan nyaman. Bagaimana ukuran keberhasilan tatap muka ini? Yang pertama, tingkat kepatuhan protokoler kesehatan. Kami sebagai satuan pendidikan berikhtiar ya memuhasabah diri, khususnya kami para guru. Bapak Ibu berusaha untuk menjaga protokol kesehatan. Jika ada yang lalai akan kami ingatkan. Terutama penggunaan masker, menjaga jarak, tidak bersentuhan fisik dengan anak-anak. Ya, ini kami berusaha terapkan di sekolah untuk mematuhi tingkat kepatuhan
terhadap protokol kesehatan untuk meminimalisasi terjangkit COVID-19 ini. Sekolah pun menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam persiapan tatap muka. Tempat cuci tangan di depan gerbang pertama kita sudah ada 2 tempat cuci tangan. Lalu di belakang, pintu gerbang belakang ada 1 tempat cuci tangan. Kita juga siapkan hand sanitizer jika nanti dalam kondisi tatap muka yang datang bersamaan banyak, nanti kita akan berikan hand sanitizer lalu mencuci tangan di tempat wudhu di dalam lingkungan sekolah. Lalu yang kedua adalah tingkat efektivitas pengelolaan pembelajaran. Jadi perlu dipahami ayah bunda, dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini bukan 100% yang masuk. Bukan sekaligus, tetapi hanya 50% yang diperbolehkan masuk. Itu pun kita atur per shift. Nanti kita akan sampaikan schedule jadwal melalui kelas masing-masing. Dan per kelas hanya diperbolehkan paling banyak 15 siswa. Sementara siswa kita di Baitur Rahman cukup besar, 600 lebih. Ya, tentunya bagaimana kita sukses mengatur efektivitas pengelolaan pembelajaran, itu tentunya dengan mematuhi shift yang diatur oleh Bapak dan Ibu guru dalam kelompok belajarnya, mematuhi nanti dalam proses penjemputan pemulangan. Ini juga kami ingatkan agar Bapak Ibu guru ketika sudah jamnya pulang, orang tua sudah menanti di depan, terkadang masih ada yang setoran tahfiz, Pak, masih ada yang setoran tahfiz. Ini kami dalam rapat kemarin kami ingatkan agar guru juga bisa komitmen dalam menerapkan proses pembelajaran. Karena di prasyarat itu sekitar 2 jam atau sampai 2 jam, 3 jam anak-anak diperbolehkan di sekolah. Setelah itu berganti shift dengan kelompok belajar berikutnya. Lalu yang ketiga adalah tingkat pelibatan guru. Kami berusaha merencanakan, melaksanakan, memberikan umpan balik, dan mengembangkan rencana tindak lanjut dalam pembelajaran anak-anak. Ya, proses penilaian tetap terjadi. Ya, proses penilaian proses anak-anak dalam pembelajaran juga dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Yang keempat adalah tingkat pelibatan orang tua. Merencanakan dan memberi umpan balik juga kami harapkan dari Bapak dan Ibu sebagai orang tua. Jika anak-anak dalam kondisi harus tatap muka, kami membutuhkan bagaimana Bapak dan Ibu di rumah bisa mematuhi tata aturan yang sudah kita buat, ya khususnya yang memang sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Agar kita sama-sama aman dan nyaman. Jangan sampai ada Bapak dan Ibu di rumah sedang isolasi mandiri, anak-anaknya berangkat ke sekolah. Atau yang kedua, Bapak dan Ibunya sedang menunggu hasil rapid antigen atau PCR. Anak-anaknya diantar ke sekolah. Karena anak saya tidak panas, Pak. Karena anak saya sehat saja, gitu. Tetapi ini mengkhawatirkan. Tiba-tiba nanti malam, telepon, Pak, ternyata hasil saya positif, misalkan. Ini kan kita berusaha, kita bisa saling menjaga. Ya, menjaga teman-teman dari anak kita, menjaga anak kita, juga menjaga Bapak dan Ibu guru yang berada di sekolah. Nah, upaya itu kita akan terus berikan. Nah, dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID-19 ini, pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka terbatas dan jarak jauh. Otomatis yang 50% nanti hadir ke sekolah, berarti ada level atau kelas yang mereka tetap belajar di rumah. Kalau kita hitung 5 hari dalam seminggu kita melaksanakan pembelajaran, otomatis ada nanti yang kebagian 3 kali tatap muka, ada yang hanya kebagian 2 kali. Yang 2 kali ini gimana, Pak? Yang 2 kali ini kita akan urutkan ke minggu berikutnya. Lalu yang berikutnya adalah wajib menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas bila sudah divaksinasi. Nah, ini sebenarnya jika peraturan kemarin belum turun dari Dinas Pendidikan. Sebenarnya kita dapat melaksanakan tatap muka juga jika seluruh Dewan Pengajar tervaksinasi. Kecuali jika mengalami kondisi sakit yang memang dilarang untuk divaksinasi. Nah, sekarang surat edaran sudah ada. Kementerian Pendidikan Kebudayaan melalui Bapak Menteri Nadiem Makarim bahwasanya vaksinasi tidak menjadi syarat untuk tatap muka terbatas. Tapi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir.
vaksinasi itu ikhtiar kemanusiaan. Banyak yang divaksin tetap terpapar. Tapi Pak, itu kan harus gitu ya. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu orang tua murid kita banyak yang di kedokteran, banyak yang di puskesmas. Alhamdulillah mereka support kita. Pak, kalau memang yang punya penyakit tidak usah divaksin, berbahaya. Bapak dan Ibu yang memang siap untuk divaksin, divaksin. Dan orang tua kita yang di puskesmas juga banyak. Alhamdulillah mereka support kita ya untuk vaksinasi gitu. Nah, ada yang bertanya, Pak, vaksinasi untuk guru Baitur Rahman sudah berapa persen? Kami sampaikan untuk vaksinasi guru Baitur Rahman sudah 90% lebih yang sudah divaksinasi, kecuali yang kurangnya beberapa persen yang memang mengalami penyakit seperti asma, yang memang ketika kami datang, bukannya tidak datang, kami datang, dicek, ya lalu disampaikan, ditanya riwayat penyakitnya, kami juga tidak bisa memaksakan jika kondisi itu malah berbahaya bagi Bapak dan Ibu guru. Karena ketika Bapak dan Ibu guru yang meninggal membutuhkan sekian puluh tahun untuk menciptakan guru yang baru lagi. Jadi kita saling melindungi. Lalu orang tua memiliki hak memilih metode pembelajaran bagi anaknya. Konsep pembelajaran merdeka belajar, merdeka mengajar. Kami dari pihak sekolah tidak memaksa. Tolong digarisbawahi. Pihak sekolah tidak memaksa anak untuk hadir ke sekolah. Makanya ada yang sudah mengisi, mengizinkan. Ada yang mengisi, tidak mengizinkan. Tidak mengapa. Dua-duanya akan dilayani dengan pembelajaran oleh Bapak dan Ibu guru. Kalau ditanya repot enggak Pak? Repot Bu. Saya mengajar PAI di kelas 6 sambil streaming. 15 anak yang hadir di depan, 15 anak hadir misalkan di laptop saya. Tapi itu kami jalani sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, disinilah perlu support dari kita semuanya. Ada yang tidak hadir ke sekolah karena online, jangan kita bully, kita dukung. Ada yang hadir ke sekolah, jangan dipermasalahkan atau dibully. Kita perlu bersinergi di tengah pandemik ini. Ya, tolong mari kita bersama menciptakan suasana di WA kelas dengan suasana yang kondusif atau di grup-grup yang lain. Jangan sampai kita ada hal yang kurang dari sekolah lalu digibahi di luar. Itu tidaklah baik. Alangkah baiknya datang ke sekolah untuk kita bisa saling sharing gitu ya. Untuk apa? Untuk keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Toh ketika Bapak dan Ibu mempercayakan kepada kami, Bapak dan Ibu menyetujui terhadap konsep pembelajaran di Baitur Rahman. Ketika Bapak Ibu ada yang kurang, bisa memberikan masukan kepada kami. Ya, inilah seperti kemarin kita sudah melaksanakan Islamic Parenting. Bapak dan Ibu ketika wawancara dengan kami sudah mengisi lembar persetujuan untuk mengikuti komitmen. Kami dari sekolah berusaha komitmen terhadap proses pengajaran. Kami juga berharap Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan parenting yang disiapkan oleh sekolah untuk sama-sama kita bersinergi. Ya, jangan sampai tanda tangan Bapak dan Ibu dalam bentuk komitmen ini, tentunya kita tanda tangan ini akan terpertanggungjawabkan di hadapan Allah, tidak hadir, ya, kecuali karena uzur yang syar'i. Kemarin kelas 1, kelas 2, banyak yang tidak hadir dalam kegiatan Islamic Parenting. Ini perlu kita evaluasi bersama. Lalu, bagi yang online, ya, bagi yang offline hadir ke sekolah, yang online juga harus support. Ya, harus support dengan apa? Dengan doa-doa terindah. Ya, insya Allah ini akan membuat Baitur Rahman akan lebih indah lagi tentunya. Lalu, adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh pemerintah atau Dinas Pendidikan dan Kanwil. Ada yang bertanya, Pak, apakah sudah bekerja sama dengan puskesmas? Apakah sudah bekerja sama dengan pihak kelurahan? Apakah sudah? Kami kemarin sudah share kepada Bapak dan Ibu. Ya, untuk mendapatkan tanda tangan ini berjam-jam Bu menanti. Tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Lurah Arenjaya, Ibu Pra Fitri Angelia Esos sudah menyetujui. Kepala Puskesmas Arenjaya, Ibu Di Wahyuningsi MKes sudah menyetujui untuk proses pembelajaran di SDT Baitur Rahman. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan pun, dengan UPP, dengan pihak-pihak terkait.
kami sudah berusaha melakukan agar kita dapat melaksanakan tatap muka dengan baik, itu sesuai arahan dari pemerintah. Nah, pembelajaran tatap muka terbatas diberhentikan apabila ada konfirmasi kasus positif COVID-19 di satuan pendidikan. Alhamdulillah, kita berlindung kepada Allah dari kondisi ini. Pun kalau seandainya qadarullah, ya qadarullah, bukan salah si A, si B, bukan saatnya menyalahkan. Kalau kita sudah tertimpa musibah, bukan saatnya menyalahkan. Tapi qadarullah, atas takdir Allah. Kita tinggal berevaluasi. Kalau seandainya kasus COVID-19 terjadi, maka arahan dari wali kota sesuai dengan arahan Kemendikbud, maka sekolah akan break selama 3 hari. Lah, Pak, bagaimana stretchingnya? Kita akan koordinasi dengan puskesmas setempat, khususnya Puskesmas Aren Jaya. Itu untuk pembelajaran muka terbatas jika ada kasus. Nah, pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara apabila ada kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian COVID-19. Tiba-tiba diumumkan lagi levelnya, misalkan ke level sekian-sekian, tidak bisa. Nah, maka nanti sekolah akan mengikuti itu. Jadi mohon kita bisa saling mensupport dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Ini kami sampaikan presentasi, ya, presentasi ayah bunda dalam pernyataan tatap muka terbatas yang kami berikan via Google Form. Pak, Google Form-nya kok mendadak? Google Form itu kami buat seringkas mungkin karena data harus kami perbaharui sesuai dengan permintaan dari dinas. Yang hari itu kirim ke kami, yang hari itu juga besok diminta, ya kami mau tidak mau juga harus memberikan kepada orang tua. Namun surat pernyataan menyusul ya ketika anak-anak tatap muka baru dibawa. Jadi bukan kemarin itu harus bawa surat juga, tidak, cukup mengisi Google Form. Menuliskan nama, kelas berapa, pertanyaan berikutnya setuju atau tidak setuju. Dari responden, ya dari 600, berapa siswa Pak Aziz? Pak Aziz kemana? 676 siswa SDT Baitur Rahman yang sudah mengisi 636 siswa. Jadi yang belum mengisi sekitar 42. Ya, orang tua wali murid yang setuju mengizinkan tatap muka terbatas sejumlah 621 siswa dari total yang sudah mengisi pernyataan. Berarti 97,6% menyetujui. Dan tidak setuju atau tidak mengizinkan itu ada 15 siswa. Nah, inilah tadi yang kami sampaikan, 2,4% support yang 97,6%. 97,6% ini support yang 2,4. Alangkah indah kalau kita bisa saling mensupport. Nah, kami menyarankan bagi orang tua yang masih guru saya ragu-ragu. Kalau dalam konsep agama kita, tinggalkan yang meragukan, ambil yang kalian yakini. Nah, kalau seandainya masih ragu-ragu, kami menyarankan kepada Bapak dan Ibu, mohon kelapangan hati untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan online. Kami khawatir kalau seandainya, na'udzubillah min dzalik, takdirnya yang ragu-ragu ini positif. Misalkan, na'udzubillah, jangan sampai. Dia hadir ke sekolah. Ini pasti akan merusak suasana batin. Ya, suasana batin gurunya, suasana batin orang tuanya, suasana batin teman-temannya. Nah, qadarullahnya demikian gitu. Jadi kami harapkan kelapangan hati dari Bapak dan Ibu yang masih ragu-ragu untuk bisa melakukan pembelajaran secara online. Yang memang sudah yakin, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, lanjut monggo. Bismillah, gitu, saling support kita. Selanjutnya adalah, kok tidak jalan Pak layarnya Bapak? Oh, layarnya diklik. Oke. Nah, protokol kesehatan pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu Wali kelas kemarin ketika sosialisasi pembelajaran tahun ajaran baru. Sebelum pembelajaran, ya, satu, melakukan disinfeksi sarana prasarana lingkungan satuan pendidikan. Kemarin 3 hari yang lalu sekolah juga beberapa kelas sudah mulai disemprot. Hari ini kita akan melakukan semprotan terhadap 23 kelas dan seluruh kantor.
yang nanti kami akan share foto dan video kepada Bapak dan Ibu, atau nanti mungkin kalau memungkinkan kita akan live melalui IG Baitur Rahman, agar meyakinkan Bapak dan Ibu bahwa sekolah tidak main-main. Sekolah sudah menganggarkan dana BOS untuk membeli disinfeksi, ikhtiar kita untuk mematikan virus tersebut. Lalu setelah pembelajaran juga nanti setelah anak-anak pulang, kita kelas akan melakukan disinfektan kembali, kita akan semprot kembali. Jangan khawatir, Pak, disemprot ulang tidak, kita semprot, tidak apa-apa. Lalu yang kedua, memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, alhamdulillah sudah banyak. Air bersih di setiap fasilitas, cuci tangan, alhamdulillah kita air mengalir, hand sanitizer setiap kelas kita ada. Tapi kami berharap anak-anak di rumah bawa hand sanitizer kecil. Baik yang semprot ataupun yang dalam bentuk gel, mangga, silahkan. Lalu anak-anak membawa masker, lebih khawatir putus, walaupun sekolah juga menyiapkan masker tambahan. Ya, anak-anak tolong dibawakan face shield bagi orang tua yang khawatir ya hanya menggunakan masker. Silakan pakai face shield. Itu bentuk keamanan juga, mangga. Pak, boleh tidak kami orang tua sumbang sabun cuci tangan? Kami terima dengan tangan ikhlas dan terbuka misalkan. Pak, kami sumbang fasilitas, sepertinya cuci tangannya baru ada 2, mau 3, monggo kami terima dengan ikhlas. Nah ini kode buat Pak Kominta ini sama orang. Pak, kami tambahin Pak sarana cuci tangannya agar anak-anak tidak terlalu ngantri, baru ada 2 misalnya Baitur Rahman mencukupinya. Mangga, insya Allah kami dengan terbuka dan tangan ikhlas. Inilah yang kita harus bangun dalam pandemik ini. Ya, apa yang bisa, yang kita tanyakan apa bagian kita untuk mensukseskan tatap muka terbatas ini. Ya, insya Allah itu akan menjadi amal soleh dan jariah bagi kita semua. Oh Pak, saya punya link agar bisa dapat sabun cuci tangan karena suami saya misalkan kerja di tempat sabun cuci tangan. Enggak, bismillah kita terima. Lalu kami akan memeriksa kesediaan ya sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, hand sanitizer dan lain-lain. Lalu sebelum pembelajaran, kami akan memastikan kesediaan masker ya atau masker yang cadangan ya. Yang memang anak-anak mungkin khawatirnya ada yang putus ya atau ada yang maskernya Bu udah nggak enak, maskernya udah ada bulu-bulunya di dalam, aku nafasnya jadi susah, aku jadinya jadi pengap, itu kami usahakan. Nah kami berharap Bapak dan Ibu memberikan masker yang enak dipakai untuk anak-anak. Karena kami pun yang mengajar, kalau pakai masker ini juga ngep Bu, rasanya itu apalagi ketika menjelaskan. Ketika menjelaskan kami menggebu-gebu itu luar biasa. Ketika kami bernapas kami hirup kembali. Ya, luar biasa. Padahal itu sebenarnya juga tidak bagus. Kita bernapas hirup kembali, bernapas hirup. Hampir 1,5 tahun kita udah begitu. La haula wala quwwata illa billah gitu ya Bu ya. Lalu kami juga akan memeriksa ketersediaan masker di sekolah. Yang keempat memastikan termogan. Termogan kita sudah siapkan. Pengukur suhu tubuh tembak. Alhamdulillah sekolah kita sudah punya 6. Ya, yang bisa digunakan ada 5. Nah, Pak, saya mau nyumbang termogan. Mangga, bismillah kami terima dengan lapang dada gitu ya. Kami pun kemarin arahan ketika rapat dengan Dewan Guru, Bapak dan Ibu guru nanti akan punya cek suhu masing-masing siswa di dalam kelas. Ketika siswa cek suhu di luar, nanti di dalam kelas pun akan dicek suhu ulang oleh Bapak dan Ibu guru sebagai data. Bahwasanya nih anak memang tidak demam ketika masuk. Kami akan catat per hari, walaupun tentunya ini akan membuat tambahan lagi repotnya Bapak dan Ibu guru. Tapi tidak mengapa, untuk menambah ketenangan hati Bapak dan Ibu yang berada di rumah. Bahwasanya sekolah tidak main-main, sekolah serius untuk menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas ini. Lalu yang kelima, melakukan pemantauan kesehatan terhadap warga pendidikan. Ya, suhu tubuh, dan menanyakan ada gejala batuk atau tidak. Baik kepada anak-anak siswa ataupun Bapak dan Ibu guru. Untuk di rumah kami minta tolong support dari Korlas untuk mengingatkan masing-masing orang tua murid yang berada di kelasnya. Mari kita jaga karena orang tua pastinya bekerja di luar. Bekerja ada yang ke Jakarta, ada yang di Bekasi, Cikarang, Cibitung. Mari kita sama-sama menjaga. Jika memang Bapak dan Ibu kurang enak badan, anak tahan dulu di rumah saja belajarnya. Ini akan menambah ikhtiar kita dalam menghadapi COVID-19 dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini. Lalu protokol kesehatan bagi warga satuan pendidikan di tempat lokasi,
Di rumah sebelum berangkat ke satuan pendidikan kami harapkan, 1, anak-anak sudah diberikan sarapan sehat, makanan pagi sehat, artinya mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral, sesuai kebutuhan porsi sekali makan yang benar. Agar anak-anak di sekolah tidak lagi, Bu, aku belum sarapan, aku minta jajan. Kenapa? Karena kantin tutup. Karena kantin tidak menyiapkan makanan. Jadi orang tua, anak-anak sudah sarapan dari rumah, nanti dilanjut lagi, anak-anak dibawakan bekal dari rumah. Ya, Pak, kan kalau bekal buka masker lagi. Ya kalau nggak buka masker gimana makannya Bapak Ibu? 2 jam, 3 jam tanpa minum, kasihan anak-anak. Tapi tetap mereka kan berjarak, ya. Mereka pun tidak dalam kondisi sakit atau batuk. Mari kita percaya juga kepada anak-anak kita. Lalu memastikan diri dalam kondisi sehat, tidak memiliki gejala suhu 37,3 derajat, ya. Jika ada yang di atas itu, maka kami akan balikan ke rumah, ya. Keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak napas itu kita tidak izinkan ke sekolah. Lalu yang ketiga, yang C, memastikan menggunakan masker kain 3 lapis atau 2 lapis yang dalamnya diisi tisu jika memungkinkan, jika tidak nanti ditambah dengan facial itu tadi, ya. Lalu yang keempat, sebaiknya membawa cairan pembersih tangan bagi anak-anak dari rumah. Lalu yang kelima, membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan dari rumah. Walaupun di sekolah kita siapkan air tambahan ketika anak kurang, kami harapkan untuk mengurangi mobilisasi anak-anak agar mereka stay dalam kelas. Ya paling mereka hanya ke toilet, ya ketika ada memang mereka butuh ke toilet. Kami tidak melaksanakan juga jam istirahat, jadi mohon anak-anak membawa air minum yang cukup dalam pelaksanaan tatap muka pembelajaran terbatas ini. Yang berikutnya, wajib membawa perlengkapan pribadi, alat belajar, alat ibadah jika dibutuhkan, sajadah, alat olahraga, karena kita tidak ada pembelajaran olahraga ya Bu ya untuk di lapangan, itu tidak dibutuhkan, alat yang lain sehingga tidak perlu pinjam-meminjam dalam proses pembelajaran dalam kelas. Nah, selama keberangkatan menggunakan masker, ya tetap bersama diantar dengan orang tua. Yang kendala di jemputan kami harapkan keikhlasan untuk mencari karena sekolah tidak menyiapkan mobil jemputan karena belum mendapatkan izin. Jadi silahkan apakah ada saudara atau ada tetangga yang bisa mengantar anak-anak kita ke sekolah. Tinggal nanti diberikan nomor kontak kepada Bapak dan Ibu guru agar memudahkan proses penjemputan. Hal yang berikutnya, hindari menyentuh permukaan benda, menyentuh hidung, mata, mulut, atau yang lainnya, lalu membersihkan tangan sebelum sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Nah, sebelum masuk gerbang, ya pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Nanti kita akan bagi 2 gerbang. Untuk teknis akan di-share di grup kelas masing-masing. Yaitu gerbang depan dan gerbang belakang untuk menghindari kerumunan. Lalu yang berikutnya, anak-anak akan mencuci tangan. Cuci tangan pakai sabun di depan atau hand sanitizer. Setelah itu akan dilakukan cek kesehatan, cek suhu tubuh. Ya, lalu mereka diperbolehkan masuk ke dalam kelas sesuai dengan kelas yang ditentukan. Lalu untuk tamu yang mungkin melakukan pembayaran ke sekolah juga harus menerapkan mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. Nah, untuk pengantaran hanya boleh sampai pintu gerbang, tidak diizinkan untuk masuk ke dalam sekolah untuk menghindari kerumunan. Tetapi nanti akan dipertimbangkan untuk kelas 1. Kelas 1 kita akan pertimbangkan terutama untuk proses penjemputan agar tidak terlalu terjadi penumpukan. Bagi yang sudah hadir bisa langsung konfirmasi kepada Bapak dan Ibu guru agar bisa langsung dijemput dan dibawa pulang. Itu untuk prosesnya. Lalu di satuan pendidikan di Baitur Rahman, selama kegiatan pembelajaran kami sudah menyusun kursi meja dengan jarak 1,5 meter. Menggunakan alat belajar, alat makan, minum pribadi masing-masing. Dilarang pinjam-meminjam peralatan. Lalu memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang, intensif, ya, terkait penggunaan masker. Bahkan di depan kelas masing-masing kita sudah tempel pemberitahuan anak-anak menjaga 4M, 5M, dan lain-lain, ya, agar anak-anak terus mematuhi protokol kesehatan, termasuk Bapak dan Ibu guru. Setelah pembelajaran, tetap menggunakan masker. Sebelum pulang nanti guru akan meminta kepada anak-anak untuk cuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer. Ya, lalu keluar ruangan dengan menjaga jarak dan juga dijemput oleh orang tua yang sudah hadir. Penjemputan peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan atau ditentukan
tentunya Bapak dan Ibu, kami tahu Bapak dan Ibu pasti kangen juga dengan sesama orang tua. Tapi kita berharap untuk melindungi, menjaga anak-anak dan sekolah kita. Ya, karena pasti monitoring akan terus dilakukan oleh pihak puskesmas dan dinas. Dan kita agar bisa tetap berjalan dalam tatap muka, yuk kita patuhi bersama. Sehingga tatap muka Baitur Rahmat terus bisa berlanjut tanpa dihentikan oleh dinas pendidikan atau puskesmas. Lalu dalam perjalanan, ya, menggunakan masker tetap. Sampai di rumah, mohon melepas alas kaki, meletakkan barang-barang di luar rumah, meletakkan atau melakukan disinfektan terhadap barang-barang tersebut, sepatu, tas, dan lain-lain. Lalu membersihkan diri, anak-anak diharapkan langsung mandi. Bukan main dulu, tapi mandi berganti pakaian untuk bisa saling menjaga keluarga yang ada di rumah. Lalu tetap melakukan PHBS, khususnya cuci tangan pakai sabun secara rutin. Nah, protokol kesehatannya sudah kita share kemarin, menggunakan masker, tidak berjabat tangan, jaga jarak, menutup mulut saat batuk atau bersin, hindari menyentuh wajah, mencuci tangan pakai sabun, tidak meminjam alat tulis dan barang, buka tutup pintu jika itu memang dibutuhkan, hanya dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru, tidak boleh dilakukan anak-anak. Lalu pengantar hanya sampai pintu gerbang, pengantar penjemput harap tepat waktu. Pak, karena bu gurunya juga tidak tepat waktu, itu sudah kami ingatkan agar tepat waktu. Jangan anaknya pulang 10.30, jam 10 orang tuanya sudah hadir di sekolah. Kalau misalkan masih ini, Bapak balik lagi muter-muter Perumnas 3, mungkin cari makan sesuatu, baru nanti balik lagi ke Baitur Rahman. Lalu siswa sudah diperbolehkan mengenakan seragam. Nah, kemarin ada yang tanya, Pak, kenapa tidak pakai seragam? Kita jawabnya dengan jawaban diplomatis, Bu. Biar coronanya nggak tahu kalau kita sekolah gitu. Kalau sekarang insya Allah sudah boleh pakai seragam. Pak, ada yang WA Japri, bagaimana seragam anak kami yang sudah kekecilan? Bisa melakukan pemesanan. Pak, belum ada budgetnya. Oh, boleh pakai baju muslim dulu. Pak, kelas 6 masih sudah tanggung 1 tahun. Cari ke kakak kelasnya. Tidak ada, Pak. Ya mau tidak mau nanti harus dipesan yang memang urgent untuk kegiatan khususnya ujian sekolah, ya, yang akan dilaksanakan pada semester yang kedua. Kalau membawa makan, snack yang sehat, kami ingatkan, snack sehat, tidak ciki. Ini kemarin kami evaluasi, banyak anak-anak yang membawa makanan ciki, lalu sarapannya mie goreng. Ini sudah tidak sesuai dengan kaidah yang kami tentukan di Baitur Rahman. Jadi kami harapkan anak-anak sarapannya tidak membawa mie goreng, tapi makanan sehat. Lalu tidak membawa snack yang ber-MSG, tapi yang menyehatkan, yang aman dikonsumsi anak-anak agar mereka tidak radang, tidak batuk. Termasuk juga minum ya Bu ya. Kita hindari anak-anak terlalu banyak mengkonsumsi minuman teh botol ya, yang itu kita inilah kalau dikonsumsi terlalu sering sangat berbahaya. Lalu setelah sampai rumah, tadi siswa mandi dan mengganti pakaian. Nah, untuk sesi penjadwalan, nanti kita akan bagi ya Bu ya. Untuk kelas 1, itu nanti ada 1 sesi dibagi 2 kelas, karena gurunya ada guru partner dan guru kelas. Kelas 3, itu nanti 2 sesi, karena sudah tidak ada guru partner, hanya ada guru bidang studi. Ada kelompok belajar A, nomor 1 sampai 15, kelompok belajar B, nomor 16 sampai 30. Sesi waktunya akan dipisahkan. Boleh jadi nanti kelompok B hari ini masuk jam pukul 9.30, nanti pulangnya pukul 11.30 atau pukul 12. Sesi kelompok A misalkan masuk pukul 7, nanti sesi berikutnya dia pulang pukul 9.15. Kita akan berusaha menghindari ketika anak-anak yang hadir dan anak-anak yang pulang agar tidak bisa bertemu gitu. Jadi pulangnya pun akan kita selesaikan jamnya. Itu teknis akan kami share berikutnya. Kelas 6 kita akan juga buat 2 sesi, kelompok A, kelompok B. Kelas 2, 2 sesi, kelas 4, 2 sesi, kelas 5, 2 sesi. Nah, hari Senin itu nanti yang masuk kelas 1, 3, dan 6. Selasa 2, 4, 5, Rabu 1, 3, 6, Kamis kelas 2, 4, 5, Jumat 1, 3, 6. Nah, pada pekan pertama ini, yang masuk adalah yang 3 kali dapat giliran 1, 3, 6. 2, 4, 5 itu 2 kali. Tapi minggu depan kita akan balik. 2, 4, 5 yang masuk 3 kali, 1, 3, 6, 2 kali. Akan bergantian. Pak, ketika mereka tidak ke sekolah, maka pembelajaran akan dilakukan secara online oleh Bapak dan Ibu guru dari sekolah
dan anak-anak dari rumah. Kecuali jika ada kendala, Pak, handphone saya tidak bisa digunakan, laptop saya tidak ada, Pak. Nah, itu silahkan komunikasi japri yang perlu treatment khusus dengan wali kelas masing-masing. Kami sangat open dan terbuka dengan kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi di rumah. Jangan sampai anak-anak yang daring, orang tua yang darting, tadi kata Pak Komita. Kami yakin orang tua Baitur Rahman tidak seperti itu. Orang tua Baitur Rahman tidak ada yang darah tinggi. Karena kenapa? Selalu mengikuti pembelajaran dengan aman, dengan nyaman bersama anak-anak di rumah. Ya, kendala pasti ada, tapi yakinlah selama kita masih hidup di dunia ini pasti ada solusi. Yang tidak ada solusinya itu ketika nanti di akhirat. Di akhirat sudah tidak bisa lagi tawar-menawar, tidak ada lagi plan A atau plan B. Terima kasih. Akhirnya, dari segala macam ikhtiar kemanusiaan ini, kita tidak ada apa-apanya ikhtiar manusia ini kecuali atas keredaan Allah. Sekali lagi, kuncinya Allah dulu, ya, Allah lagi, dan Allah lagi. Itulah kunci kita agar kita memohon perlindungan kepada Allah dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dan kita berdoa dengan doa. Kami mohon ayah bunda ketika mengantarkan anak-anak ke sekolah, iringi mereka dengan doa. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, dan lepra, serta dari penyakit-penyakit yang buruk dan membahayakan. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin ada sesi sebentar, jika ada pertanyaan yang perlu disampaikan oleh ayah dan bunda, kami persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bapak Kepala Sekolah kita yang telah menyampaikan petunjuk gamblang mengenai tentang persiapan pelajaran tatap muka kita dari Senin besok insyaallah. Sekali lagi jazakumullah khairan pada Bapak Mahasiswa dari MPD yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baik, ayah bunda teman buat Allah Subhanahu wa taala untuk sesi kita, untuk sesi tanya jawab, mau bertanya dan mau bertanya atau sampai kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini sudah ada yang chat pertanyaan tidak, Pak? Oke. Chat pertanyaan ada tidak? Bundanya Zidan, Pak. Oh iya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi Pak Rizal memulai dengan pantun ya. Saya juga ingin memulai dengan pantun. Ke Plaza Semanggi beli durian. Cakep. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk diberikan forum ini ya Pak ya. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan dan beserta jajarannya, Bapak Direktur SDIT Baitur Rahman beserta jajaran pengurus sekolah, kemudian kepala sekolah dan jajaran guru, serta Ketua Komite beserta pengurusnya, Ketua Korlas beserta pengurusnya, dan semua Bapak Ibu sekalian yang hadir bersama kita sekarang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu guru dan juga pihak sekolah atas terselenggaranya pemantapan hari ini. Paparannya begitu jelas dan sangat komprehensif sehingga kita semua bisa tenang ya Pak ya. Saya sebagai orang tua lebih tenang ketika mendapatkan pemaparan dari Bapak Rizal tadi. Saya juga mengucapkan kami ya mungkin ya kita semua mengucapkan terima kasih kepada sekolah karena telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk. Mangga Bu, lanjut Bu. Ya mohon maaf saya ulangi. Kami juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih karena sudah berkoordinasi dengan dinas dan pihak terkait untuk pelaksanaan pertemuan tatap muka terbatas ini, sehingga bisa terlaksana sesuai dengan arahan pemerintah.
Saya juga berterima kasih atas usaha sekolah yang telah melengkapi dan menyiapkan semua persyaratan untuk pelaksanaan sekolah ini, baik secara infrastruktur, sarana, prasarana, prosedur, dan sebagainya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah sejalan, Bapak Ibu semua saya yakin juga sudah sejalan dengan nilai-nilai disiplin yang diterapkan oleh orang tua di rumah, yaitu ini juga saya dengar dari Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang ada di grup kelas ya, bahwa sekolah juga sudah menerapkan disiplin gitu, sehingga kami semua merasa tenang dan ikut tenang untuk mengizinkan anak untuk bersekolah lagi. Tuh. Semoga seperti kita tahu ya, kemarin ada gelombang pertama, terus setelah tahun baru lalu ada gelombang kedua setelah Lebaran ya. Semoga setelah ini tidak ada gelombang ketiga dengan adanya penerapan disiplin yang ketat, disiplin protokol kesehatan yang ketat, juga sebagian besar dari kita sudah divaksin ya Bapak Ibu. Amin. Ini ikhtiar ya Pak ya. Betul. Terus saya mengucapkan harapan Pak, kami berharap dalam jangka waktu berapa jam ya di sekolah anak-anak, tadi belum ada, saya kelewat ya mungkin. Ya sekitar 2 jam Bu, sampai 2-3 jam ya. Kelas tinggi, kelas rendah hanya 2 jam. Oke, 2-3 jam ya Pak, kami menitipkan anak-anak kami di sekolah. Kami mohon izin, minta tolong agar anak-anak ini selalu diingatkan untuk menjaga protokol kesehatan, untuk selalu diingatkan untuk selalu memakai masker dalam keadaan tertentu, walaupun berfoto ya Pak, mohon izin agar selalu menggunakan masker, gitu. Nah, saya juga berharap agar yang selama ini kita pelajari dari hasil pembelajaran secara offline ya Pak ya, banyak sekali yang kita pelajari Pak, baik untuk pihak sekolah, untuk anak-anak, untuk orang tua, itu semua saya harap tidak berhenti gitu. Seperti penggunaan teknologi informasi untuk pembelajaran di sekolah, lalu kemudian penggunaan teknologi informasi untuk anak-anak, kemudian memaksimalkan komunikasi melalui media sosial, lalu kemudian bagaimana pendampingan orang tua. Nah ini mungkin untuk saya dan Bapak Ibu semua ya, yang selama ini mungkin kita sebelum pembelajaran offline kurang terlibat dalam pembelajaran, namun setelah pembelajaran secara online itu kita lebih involved sama pelajaran anak-anak. Nah ini mudah-mudahan ini kita bisa berlanjut terus-menerus. Ada satu Pak yang mengganjal, satu saja Pak, yang mengganjal itu mengenai snack time ya Pak ya. Tadi kan ada membawa makanan atau minuman ya. Mungkin bisa diterangkan bagaimana pengorganisasian untuk snack time ini gitu. Apakah ada petunjuknya dari dinas terkait atau bagaimana? Saya melihat ya sorry Pak, saya biasanya suka survei dulu gitu ke sekolah-sekolah lain bagaimana pelaksanaannya gitu. Kebetulan kakak saya juga guru gitu di DKI. Nah, dia bilang sih memang ada petunjuknya. Nah, ini apakah juga diterapkan di SD ITB Baitur Rahman, seperti mungkin misalnya snack time-nya itu dilaksanakan di luar, terus kemudian berjauhan, tidak menggerombol, dan dan hanya makan doang, nggak pakai ngobrol gitu, misalnya seperti itu. Monggo Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Saya tutup juga dengan pantun. Makan tadi ya? Iya, sungguh nikmat rujak pepaya. Cakep. Pepaya dibeli di pasar baru. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga semua sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Wassalamualaikum Alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak. Wah ini kayaknya bisa kita jadikan MC untuk kegiatan Islami parenting ini. Mohon kesediaannya nanti Bunda Ahmad Fizi dikontak Bunda Zidan biar acaranya lebih meriah. Masya Allah. Terima kasih Bunda, doa yang sama untuk Bunda sekeluarga juga dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih juga untuk apresiasinya untuk Baitur Rahman, support sarannya untuk kami ini sangat membangun. Itu bukti Bunda mencintai kami karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang ditanyakan adalah bagaimana teknik makan. Sebagaimana kami sampaikan dari juklak yang diatur oleh pemerintah tidak mengatur secara detail cara makannya. Tapi dari sekolah kami akan menyarankan satu anak-anak namanya jaga jarak, dia punya
Satu, tidak ada berbagi makanan. Ya, tidak berbagi makanan karena kita khawatir, bukan berarti pelit gitu ya. Jadi anak-anak kami harapkan membawa makanan dari rumah. Yang kedua, sebelum makan, anak-anak akan menggunakan hand sanitizer. Jika mereka tidak menggunakan sendok, akan kami harapkan biar mereka tangan juga bersih. Lalu tentunya membaca doa. Nah, lalu makan, kami harapkan waktu makan kita juga akan atur. Nanti Bapak dan Ibu guru pakai stopwatch deh. Makan dimulai, baca bismillah. Ya, kami akan menghindari ngobrol ya Bu ya. Kita ingatkan anak-anak ngobrolnya kita harapkan pakai masker. Karena kan otomatis ketika ngobrol pasti ada udara yang keluar. Ya, kita berharap Bapak dan Ibu guru disiplin. Ya, Bapak Ibu guru yang bergabung. Ini kita jadi perhatian kita bersama untuk disiplin agar anak-anak bisa menjaga khususnya dalam proses ketika makan. Kalau tidak makan kasihan juga anak-anak, sama kalau tidak minum kehausan. Sama kayak Bapak dan Ibu gurunya. Insya Allah. Nah, yang ketiga berikutnya, Bu, yang paling penting dalam proses makan dan minum ini adalah bagaimana snack yang dibawakan orang tua itu memang tidak terlalu banyak tapi bergizi. Agar makannya simple, tidak ribet gitu. Jangan sampai ibu bawakan kepiting. Nah, itu bingung kami nanti membukanya gimana. Bawain kepiting, udang ini segala macam itu agak bingung nanti. Tapi yang simpel tapi bergizi, yang anak-anak juga bisa menikmati. Bapak dan Ibu guru tidak usah dibagi, tidak apa-apa. Ya, insya Allah Bapak dan Ibu guru nanti sarapannya sendiri membawa dari rumah. Kalau biasanya anak-anak itu sangat mencintai berbagi kepada Bapak dan Ibu guru. Kalaupun seandainya ada ingin membawakan sarapan untuk Bapak dan Ibu guru, kami harapkan itu tidak menjadi beban bagi orang tua dan tidak mesti ya, agar tidak membebani siapapun. Bapak dan Ibu guru insya Allah ikhlas, ridho dalam mendidik putra dan putri Bapak Ibu. Lalu Pak, saya izin ini kok izin keluar pertanyaannya. Maaf. Ya, mangga yang memang mungkin ada kendala syar'i yang ingin ini, tapi kami harapkan mengikuti sampai selesai ya, agar ini. Bahkan ini ada yang mengikuti dari mobil ini, Bundanya Aisyah 2C, alhamdulillah Bun, tetap hadir walaupun dalam kondisi berkendara, tetap hati-hati. Pertanyaan berikutnya, itu ya Bunda Zidan, mudah-mudahan bisa lebih menenangkan. Pak, ini apa Pak? Jikalau ada yang terdeteksi positif COVID-19, semoga keluarga besar dijauhkan, amin. Agar pembelajaran tatap muka BTR berkelanjutan dan sekolah kita aman dari citra adanya klaster sekolah. Ya. Jadi ini kita sibuk pencitraan nih kayaknya, Bu. Bagaimana? Nah, itu tadi disiplin bersama. Kalau seandainya ada terjadi, ya kita yakin itu sudah qada dan qadarullah. Sekolah break 3 hari. Break 3 hari kita akan langsung koordinasi dengan pihak puskesmas. Ya Bu ya. Jadi kalau seperti ini nanti kita juga akan sampaikan bahwasanya ada si fulan yang kita doakan bersama dalam kondisi terpapar misalkan, nanti kita akan koordinasi dengan pihak puskesmas dan juga dinas terkait. Jika kelas ada tanya jawab membaca, apakah guru murid membuka masker mengingat sudah ada waktu snack time yang buka masker? Tanya jawab yang dimaksud adalah dalam pembelajaran misalkan. Nah, tidak ada snack time ketika pembelajaran. Snack time waktunya tersendiri diatur oleh Bapak dan Ibu guru masing-masing di kelasnya. Ya Bunda. Lalu bagaimana Pak kalau anak saya sakit? Anak Ibu sakit belajar dari rumah. Insya Allah akan dilayani secara online oleh Bapak dan Ibu guru. Secara streaming. Jika itu pembelajaran. Ya Bunda. Kalau pekan depan kita sudah masuk penilaian tengah semester. Nanti kalau yang sifatnya tengah semester ini kita lakukan ujian melalui video call, maka kita akan wali kelas yang akan telepon atau video call langsung kepada Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Lalu ada pertanyaan apa lagi Pak Ari? Di atas ya. Pak, untuk kelas 1 PTN 1 sesi maksudnya bagaimana ya? Mohon dijelaskan dengan detail. Oke. Nanti juga akan dijelaskan oleh Bapak dan Ibu di WA. Tapi kesempatan kali ini perlu kami sampaikan. Kelas 1 itu karena ada 1 guru partner, 1 guru wali kelas. Ada 1 guru partner, 1 guru wali kelas. Jadi kelas datang akan bersamaan 30 siswa dibagi kelas. 15 1 sesi.
2 jam. Nanti setelah itu mereka bisa dijemput pulang. Ya, bisa dijemput pulang. Nah, jadi itu maksud satu sesi, tapi tetap dengan protokol kesehatan dengan guru yang berbeda. Karena gurunya misalkan kelas 1A ada Bu Ella dengan Bu Wiwi, kelas 1B ada Bu Ditya Fatimah dengan Bu Syifa, 1C ada Bu Rahma sama Bu Rara, 1D ada Bu Hajah Waitun dan juga Bu Nisa. Insya Allah ini akan bisa terkondisikan. Yang kita khawatirkan level lain yang memang mereka memiliki guru bidang studi tidak tetap, artinya tidak mungkin dalam satu waktu, itu perlu 2 sesi berarti. Nanti insya Allah jadwalnya yang bisa kita baca bersama akan di-share oleh Bapak dan Ibu guru, itu maksudnya. Ken, ada pertanyaan via chat lagi Pak? Pak, nanti guru mengajar di 2 kelas karena tadi penjelasan kapasitasnya 15 orang, itu bagaimana ya Pak cara membaginya? Itu serahkan kepada bidang kekurikuluman Bu. Bapak Ibu tidak usah bingung. Pak, nanti dia keluar masuk kelas ya, Bapak dan Ibu guru akan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, insya Allah begitu. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir. Kalau memang masih khawatir, kami berharap bisa online saja agar kita bisa menghadapi proses pembelajaran ini dengan iman, aman, dan nyaman, saling support. Lalu berikutnya Pak, saya Bunda Jovita. Oh iya. Oke, ada lagi tidak Pak? Paling bawah. Oke. Untuk informasi bangku tadi sudah dijelaskan belum ya Pak? Seperti tatap muka kemarin. Atau sudah duduk normal tapi tetap dengan jaga jarak juga? Untuk kelas nanti akan dibagi nomor 1 sampai sekian. Ini kelasnya menggunakan kelas 1A misalkan. Nanti untuk kursi akan ditetapkan oleh Bapak dan Ibu guru yang berada di dalam kelas masing-masing. Nanti akan ditentukan oleh Bapak dan Ibu guru. Untuk kursi tempat duduk yang kita atur jarak sedemikian rupa ya Bu ya, mematuhi protokol kesehatan. Mungkin ada pertanyaan ini yang via chat sudah diusahakan dijawab. Mungkin satu lagi pertanyaan yang mungkin ini agak kita bisa tutup ya karena sudah 10 lebih 8 menit. PTM sholat duha. Oh iya, yang mau langsung ini boleh Bu angkat tangan. Ini PTS. Iya, Pak, dari penjelasan Bapak intinya PTS praktik hari Senin sudah pembelajaran tatap muka atau belum? Iya. Tergantung kelasnya, Bun. Kalau kelasnya nanti yang masuk 136 berarti Senin masuk. Berarti yang kelas 245 online di rumah. Karena hanya 50% yang bisa masuk. Ya, Bun ya. Nanti jadwalnya akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Ya, setelah kegiatan ini jadwal akan di-share. Pak, pakai istirahat enggak? Karena untuk makan snack saya rasa riskan untuk buat anak-anak saling bersinggungan atau saling comot. Ya, mudah-mudahan tidak saling comot, apalagi bersinggungan, apalagi beranteman. Jangan ya, harus akur. Ya, ingarso sungtulodo, imadio mangunkarso, tuturi handayani. Nah, itu yang kita anut ya Bu ya. Insya Allah anak-anak istirahatnya tidak keluar, tapi di dalam kelas. Untuk penjemputan dental offer bagaimana Pak? Detailnya gimana? Oh, penjemputan nanti via WA kelas sesuai dengan jadwal. Bapak misalkan dapat jadwal penjemputan kelas 1 pukul 9.30, berarti 9.30 sudah bisa dijemput. Jangan terlambat, jangan pula datang terlalu cepat. Kalau bisa on time. Nah, untuk teknis kelas 1 penjemputan nanti kita lihat kondisi. Jika penumpukan massa di luar terlalu banyak, maka kita arahkan orang tua dapat hadir ke teras tetapi tidak masuk ke kelas. Dengan syarat di depan sudah cuci tangan dan pakai cek termogan ya. Cek suhu. Demikian. Kegiatan tertib tahfiz bagaimana mekanismenya? Karena biasanya kemudian langsung berhadapan di kelas. Nah, ya berhadapan nanti Ibu, tapi kita tidak langsung beranteman. Setorannya itu talaki 1,5 meter. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau nyumbang, Pak. Gimana kalau pakai apa tuh, Pak? Pembatas. Bukan paper. Akrilik, Pak, kita mau nyumbang buat meja guru. Alhamdulillah. Mangga, misalkan agar anak saya tidak langsung ketemu, misalkan gitu. Itu mangga. Gitu.
Tapi untuk memenuhi itu sekolah belum bisa kalau pakai akrilik. Karena ada juga yang ngasih masukan, Pak, kursi siswa dikasih akrilik semuanya. Dana bos tidak menyediakan itu, gitu ya. Terkecuali mungkin dana orang tua yang memang memberikan sumbangan, monggo gitu. Kita khawatir kalau guru disuruh ngajar pakai APD kepanasan, Bapak Ibu. Pakai APD gitu kayak janganlah gitu ya. Tetap keselamatan siswa nomor 1, keselamatan guru juga nomor 1, nomor wakil gitu ya. Insya Allah demikian. PTM berlaku sampai kapan, Pak? Kita berharap sampai anak-anak lulus, terus mereka PTM-nya ini sudah tidak PTM lagi, belajar normal. Itu harapan kita, karena tidak ada jeda waktu yang ditentukan oleh pemerintah untuk PTM. Intinya melihat perkembangan. Kalau virus ini sudah pergi, kita sudah bisa belajar secara normal. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja. Kalau tidak ada lagi. Ada apa? Oh ya, silakan Bu. Siapa Pak? Ya, yang mana? Oh ya, silakan Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Waalaikumsalam. Iya Pak, terkait dengan penjemputan. Pak, maaf, terkait dengan penjemputan bila anak yang sekolah di Baitur Rahman lebih dari 1, Pak. Oh, waktunya. Ya, jadi kan tadi Bapak bilang kan misalkan hari Senin, Sabtu, 3, 5. 6. Ya, hari Selasa 2, 4, 6. Sedangkan adik dan kakaknya bukan di jadwal 1, 3, 5, tapi mungkin 1 dan 2 atau 1 dan 4 atau 1 dan 6. Kan itu kan tidak bareng ya Pak ya. Sedangkan bisa tidak ada kebijakan buat yang bersekolah adik kakak gitu dijadikan satu, mengingat karena kalau kami juga harus mengantar, menjemput dan online kayaknya bukan darting lagi, langsung stroke Pak. Jangan Bun, jangan stroke. Masih Bunda, jangan stroke ya. Iya Pak. Ya, pertanyaannya bagus Bun. Terima kasih masukannya. Nanti kita coba bahas di tataran Bapak dan Ibu Dewan Guru. Kami juga memikirkan itu sebenarnya. Tapi kami mohon kesediaan untuk tahap awal ini. Mari kita patuhi sesuai dengan jadwal. Karena kami mengatur jadwal ini bukan hanya mempertimbangkan 1-2 orang anak, tapi mempertimbangkan 670 siswa. Jadi mungkin direpotkan dengan 2 kali jemputan. Mohon izin Bu untuk nambah pahala menjemput ke Baitur Rahman. Ya karena mohon izin sekali lagi Pak, saya 2 kali jemput jadinya, mungkin 1 kali jemput bapaknya, 1 kali jemput lagi tantenya, diaturlah sedemikian rupa. Kita mencari solusi bersama. Ya tentunya nanti 1 pekan ini kita akan terus evaluasi kesulitannya di mana, kendalanya di mana. Nanti agar pekan kedua kita lebih baik lagi. Jadi untuk sementara kami bisa mengaturnya karena terkait kesediaan ruangan kelas. Ya, kalau kita atur begitu, kita khawatir kelasnya itu terlalu berdekatan. Kita mencegah kelas terlalu berdekatan, terutama untuk adik kelas rendah dengan kakak kelas tinggi. Makanya kelas 1 dipasangin kelas 6, kelas 2 pasangin kelas 5 gitu. Agar apa? Jarak gedung berbeda. Ya, kalau ada kasus, nauzubillah, jadi mereka sudah, kita nggak kontak dengan kakak kelas, kita tidak kontak dengan siapapun gitu. Seperti itu. Bunda Ben dan Calista untuk sementara mohon keridhaan, keikhlasannya menjalankan yang tahap awal dulu. Sembari nanti kita pikirkan win-win solutionnya. Tentunya koordinasi kita dengan Bapak dan Ibu Guru. Demikian. Terima kasih. Mungkin cukup. Mohon maaf Pak. Ya, gini Pak, satu lagi maaf. Gimana kalau misalnya terlambat datang menjemput karena ini Bapak Haji Soleh ya, Ustaz Soleh. Terlambat menjemput gimana Pak? Apa? Bila maksudnya wali murid tidak bisa on time. Bunda Ben satu lagi. Ya, silakan Bu.
Apanya? Oh ya, Bun, monggo diulang pertanyaannya jika ada pertanyaan lagi. Halo Pak. Oke, Darojatun Ustadz Soleh, terima kasih. Mohon maaf Bapak, ada yang saya usulkan berkaitan dengan buku pelajaran khususnya yang berbentuk diklat supaya dicek dulu oleh pimpinan. Alhamdulillah sudah berjalan Ustadz. Untuk PAI itu dicek langsung oleh bidang SDM Ustadz Irwan Trianto SPDI, baru bisa difotokopi. Mungkin jika ada kesalahan penulisan bisa dicatat halaman berapa agar kami bisa perbaiki. Terima kasih masukannya Bapak, terus support kami. Mungkin itu Bapak dan Ibu semuanya, lebih kurang mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Saya tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kok nggak tepuk tangan Bapak Ibu di rumah nih? Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Buah semangka, buah nanas, buah rambutan, buah durian. Itu nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, bunda-bunda kalian semuanya, Bapak Ibu, terima kasih. Jazakallah khairan karena tadi kita selaku para peneliti diterangkan yang dalam menyampaikan materi kemudian secara gamblang mengenai tentang bagaimana kita insya Allah yang berbeda. Bapak Ibu di rumah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan pada Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala dan satu tahun lebih cepat lagi bukan kamu sikap cepat lebih bagus lebih cepat kayak bagus. Baik, terima kasih kepada ayah bunda di rumah. Yuk kita tutup bersama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya bagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.